Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Distrik dimanapun Anda berada, senang sekali kembali hadir acara Gelora, Gelar Obrolan Pendidikan Semarang kali ini bersama saya, Dewi Rizkida. Dan di episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan tema yang luar biasa, tema yang sangat mulia, dan ini telah diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang yang diberi nama yaitu Gerbang Harapan yang memiliki akronim Gerakan Bersama Orang Tua Asuh dalam Meraih Masa Depan. Dan untuk membahasnya, tentunya saya tidak sendirian dikarenakan sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa dan tentunya sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan khususnya Kota Semarang. Kita sapa dulu beliaunya Bapak Bambang, Dr. Bambang Pramusinto SH SIP MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pak Bambang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Dewi. Luar biasa sekali. Sehat Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Terus semangat ya Bapak ya melayani warga Kota Semarang khususnya di bidang pendidikan. Nah tadi mungkin saya sudah menyebutkan bahwasannya Dinas Pendidikan Kota Semarang ini telah menginisiasi program yang namanya Gerbang Harapan. Gerbang Harapan ini adalah tujuannya untuk membantu peserta didik kita yang bersekolah di Kota Semarang ketika mereka tidak mampu begitu. Jadi ada beberapa hal penunjang yang mereka tidak bisa memenuhi dan akhirnya Dinas Pendidikan Kota Semarang ini hadir. Nah, untuk membahasnya secara lengkapnya kita akan tanya dulu langsung kepada Pak Bambang berkaitan dengan apa yang mendasari atau mungkin apa latar belakang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ini menginisiasi program Gerbang Harapan. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pendidikan. Jadi program Gerbang Harapan ini kami inisiasi dan kami launching pada Hari Pendidikan Nasional di tahun 2024 ya. Tapi tepatnya kami launching di tanggal 4 Mei ya, karena peringatan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2024 tidak bisa bertepatan di tanggal 2, kita launching di tanggal 4 Mei. Nah, latar belakang kami membuat program Gerbang Harapan ini karena kami melihat di masyarakat banyak anak-anak kita yang berada di kondisi kurang mampu begitu. Dan kondisi ekonomi masyarakat termasuk anak-anak atau peserta didik ini sangat dinamis. Ya, sangat dinamis. Hari ini mungkin si anak itu dalam kondisi yang sejahtera gitu ya. Bapak ibunya bekerja, kemudian lengkap gitu, dua-duanya ada. Tapi bisa jadi minggu depan sudah berbeda lagi gitu. Bapaknya kena PHK gitu. Atau salah satu orang tuanya, mohon maaf, mungkin meninggal dunia. Sehingga merubah kondisi ekonomi si peserta didik. Nah, ini yang menjadi pengamatan kami karena kondisi seperti ini sangat mempengaruhi kualitas belajar anak-anak kita atau peserta didik. Jadi kalau anak-anak pas kondisi yang lagi terpuruk gitu ya dalam tanda petik, mereka ya macam-macam dampaknya gitu. Ada yang tidak melanjutkan pendidikan gitu ya. Atau ada hambatan pada saat yang bersangkutan mengakses pendidikan. Ya ketika yang bersangkutan ini butuh alat-alat sekolah gitu. Karena kondisi yang terbatas, si anak ini akhirnya memiliki hambatan dalam mengakses pendidikan. Nah ini yang kemudian kami coba meng-create satu program Gerbang Harapan yang intinya adalah gerakan orang tua asuh, bagaimana masyarakat ini bisa berkolaborasi, masyarakat bisa ikut mengetahui, memahami situasi kondisi yang ada di masyarakat, kemudian masyarakat ini berkenan menjadi orang tua asuh untuk bisa ikut mendidik, mengasuh anak-anak kita yang berada di kondisi kurang mampu, bisa mengakses pendidikan yang layak.
Kira-kira seperti itu, Mbak De. Baik, luar biasa sekali. Jadi program ini berangkat dari dinamika yang ada di masyarakat, bahwasannya seseorang itu kondisinya akan terus berubah begitu ya Bapak ya. Mungkin peserta didik yang sekarang memiliki orang tua yang lengkap, memiliki pekerjaan yang layak, akan tetapi di suatu waktu mereka akan memperoleh keadaan yang mungkin tidak diinginkan. Lalu berkaitan dengan tujuannya, sebenarnya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri, apa tujuannya yang ingin dicapai berkaitan dengan program Gerbang Harapan ini? Ya, tujuan utama yang pertama adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah. Itu. Ya, karena tujuan untuk angka partisipasi sekolah ini, salah satu upaya yang kita lakukan adalah memberikan fasilitas kepada anak-anak yang putus sekolah dulu terutama. Anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bisa bersekolah lagi. Yang kedua, memberikan fasilitas yang layak untuk anak-anak yang kurang mampu, supaya ketika mengakses pendidikan, mereka menjadi semangat, ya karena ada supporting dari orang tua asuh. Awal kita membuat program Gerbang Harapan itu kan kami sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kami menyampaikan kepada para kepala sekolah, coba didata anak-anak yang masuk kondisi kurang mampu. Memang di Kota Semarang itu kan ada DTKS ya Mbak. Tapi ternyata banyak anak-anak yang kondisi kurang mampu yang di luar DTKS. Ya, data kemiskinan di Kota Semarang itu ada yang berada di luar DTKS. Yang tadi saya sampaikan kondisinya sangat dinamis itu. Ya, anak yang sekarang orang tuanya lengkap gitu ya, bapak ibunya kerja semua itu. Tapi belum tentu 1 minggu kemudian itu kondisinya masih sama. Nah, dari pendataan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Kota Semarang, baik TK, kemudian SD, SMP, ini ternyata benar. Perkiraan kami itu benar. Jadi anak-anak yang masuk menurut kacamata kepala sekolah, masuk kategori kurang mampu itu ada sekitar 10.800-an. Ya, sementara kalau di DTKS kan tercatat baru sekitar 2.000 gitu ya. Tapi ternyata hasil pengamatan dari Kepala Satuan Pendidikan yang kemudian diinput di website Gerbang Harapan itu ada sekitar 10.000 yang butuh perhatian masyarakat untuk menjadi orang tua asuh. Gitu. Nah, ini kan kondisi yang real, Mbak, yang memang harus mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kemudian Gerbang Harapan ini tidak sekedar masyarakat kita minta jadi orang tua asuh gitu ya. Tapi kami juga punya SOP gitu. Salah satunya adalah kalau masyarakat berkenan menjadi orang tua asuh, standarnya harus mengasuh sampai lulus jenjang pendidikan tertentu. Kayak saya ini punya anak asuh 3 gitu ya. Ada kelas 2, ada kelas 4 gitu. Kelas 4 2 orang, kelas 2-nya 1 orang. Nah, kalau dapat kelas 2 ya saya ngasuh sampai 4 tahun sampai dia lulus SD. Kalau pas saya dapat kelas 4, saya harus ngasuh 2 tahun sampai lulus SD. Tujuannya apa, Mbak? Kalau anak-anak ini dapat orang tua asuh yang mengikuti program Gerbang Harapan, anak-anak kan jadi percaya diri. Saya dapat bapak asuh gitu. Ya, walaupun kita hanya memberikan uang saku gitu ya, sehari 5.000, sebulan 150.000 lah, taruhlah seperti itu. Itu kan cukup membantu. Ya, nanti kalau ada rezeki berlebih, kita bantu alat-alat tulis gitu ya, misalkan tas sekolah, buku, dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi, kalau sudah dapat orang tua asuh, anak-anak itu jadi pede. Jadi pede, jadi semangat, aku punya bapak asuh kok gitu. Aku pas sudah ada harapan mendapatkan fasilitas yang lebih baik sampai lulus SD. Kira-kira seperti itu sih Mbak Dewi. Baik, jadi berkaitan dengan peserta didik pun ini memiliki dampak yang luar biasa ya Bapak ya. Termasuk motivasi untuk berangkat ke sekolah apabila dia tidak memiliki sepatu yang layak, tasnya tidak layak, mereka mungkin akan tidak percaya diri begitu untuk berangkat ke sekolah. Akan tetapi dengan hadirnya orang tua asuh ini memiliki dampak yang luar biasa. Lalu tadi Pak Babang menyampaikan bahwa telah didata 10.800-an lebih peserta didik yang perlu
dibantu oleh para orang tua asuh ini. Lalu peserta didik itu memang mendaftar secara mandiri atau ada peran sekolah di dalamnya, Bapak? Ada beberapa alternatif ya, Mbak. Jadi kalau yang konvensional itu yang mau cepat, kalau kami pas sosialisasi, bagaimana caranya menjadi orang tua asuh? Kami sampaikan, kunjungi sekolah-sekolah yang terdekat. Terdekat dengan tempat tinggal. Biasanya ada anak-anak yang sudah masuk data, anak-anak yang perlu mendapatkan bantuan tadi. Jadi nggak usah susah-susah. Misalkan saya tinggal di Palembon gitu ya, kan di sana ada beberapa sekolah dasar. Ya saya langsung mengakses saja ke sekolah-sekolah terdekat. Dan ternyata benar ada gitu. Nah, termasuk ketika kami sosialisasi, bagaimana Pak caranya menjadi orang tua asuh di Gerbang Harapan? Langsung saja ke sekolah, tanya kepala sekolah, mana anak-anak yang masuk database Gerbang Harapan. Nah, tinggal aja pilih gitu, mana yang diinginkan gitu, mau kelas 1, mau kelas 2, atau yang sudah kelas 7, kelas 9 gitu. Biasanya kepala sekolah itu nanti mengarahkan dan biasanya mengambil yang prioritas dulu, mana yang benar-benar yang lebih perlu mendapatkan perhatian gitu. Nah, biasanya diarahkan seperti itu. Nah, terus nanti orang tua asuh itu bisa mengikuti SOP di Gerbang Harapan yang tadi saya sampaikan, salah satunya bisa lulus di jenjang waktu tertentu. Atau yang kedua, bisa mengakses web Gerbang Harapan, ya, www.gerbanggharapan.semarangkota.go.id. Itu bisa dilihat, termasuk bisa langsung mendaftar di sana. Gitu. Atau bisa lewat ke Dinas Pendidikan. Nanti kami bantu, ya. Mau cari anak asuh di mana, nanti kami bantu. Kira-kira seperti itu. Baik, jika dari sekolah hanya memberikan fasilitas berupa mendaftarkan saja, lalu apakah di setiap sekolah itu terdapat kuota atau batasan peserta didik yang bisa didaftarkan di Gerbang Harapan atau tidak ada batasan sama sekali? Untuk mendata anak-anak yang masuk kategori perlu dibantu itu kami serahkan sepenuhnya ke kepala sekolah. Ya, ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini kan bisa mengamati sendiri begitu mana anak-anak yang memang perlu diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Ya. Nah, ketika ada masyarakat yang berkenan menjadi orang tua asuh, kepala sekolah tinggal mengarahkan. Itu biasanya kan ada beberapa anak di setiap sekolah. Nah, ketika ada masyarakat mengajak ke sekolah berkenan untuk menjadi orang tua asuh, tinggal diarahkan mau 1 anak, mau 2 anak, mau apa yang dibantu itu. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kebetulan anak-anak itu sudah sekolah di sekolah negeri kan gratis, Mbak, gratis. Ya, tapi namanya sekolah itu kan tidak hanya butuh sekolah gratis. Dia berangkat ke sekolah itu kan akan lebih baik kalau ada uang saku gitu ya, untuk jajan. Ya, akan sangat kasihan kalau melihat anak-anak yang kurang mampu tidak bisa jajan, sementara anak-anak yang lain jajan. Kan di sekolah ada kantin tuh. Ya. Nah, bisa membantu uang saku. Kalau memang orang tua asuh itu baru mampu sekedar membantu uang saku. Ya, misalkan sebulan 100.000 atau 150.000 itu sudah berharga buat anak-anak asuh. Nah, syukur-syukur nanti setahun sekali atau setahun 2 kali membantu seragam sekolah itu misalkan. Tak beliin seragam sekolah gitu. Atau dibeliin sepatu, atau dibeliin tas sekolah, atau dibeliin buku-buku gitu. Ya, seperti saya setiap tahun sekali itu saya belikan tas sekolah, seragam sekolah itu. Kalau sepatu belum, mudah-mudahan nanti di awal tahun ini saya bisa belikan sepatu lah untuk anak-anak asuh saya. Nah, contohnya seperti itu gitu. Sehingga ketika ada bantuan dari masyarakat yang menjadi orang tua asuh kepada anak-anak asuh, harapan saya akan meningkatkan rasa percaya diri. Oh, sudah ada yang ngasih uang saku gitu, sudah ada yang bantu beliin tas sekolah gitu. Kan akan lebih pede. Apalagi ketika anak-anak asuh itu mendapatkan orang tua asuh pejabat publik gitu ya, seperti Bu Wali itu kan juga jadi orang tua asuh kan, kebetulan anak asuhnya anak Papua gitu. Nah, itu kan rasa pedenya kan akan lebih
tinggi lagi gitu. Wah, ibu asuhku Bu Wali gitu ya. Ibu asuhku Pak Sekda, Bapak asuhku Pak Sekda gitu. Ya kan lebih semangat. Karena Gerbang Harapan kan punya SOP itu Mbak, sampai lulus jenjang waktu tertentu. Aku kelas 2 tapi sudah punya Bapak asuh. Ya, berarti aku sampai kelas 6 akan dapat bantuan uang saku. Luar biasa sekali ya. Iya. Jadi program ini pun tidak hanya ditujukan untuk masyarakat, akan tetapi pejabat publik seperti dari Ibu Wali Kota, bahkan Bapak Kepala Dinas sendiri juga menjadi bagian dari itu ya. Iya. Nah, kira-kira berkaitan dengan orang tua asuh ini, lalu apakah orang tua asuh ini harus mereka yang warga Kota Semarang atau masyarakat secara luas, Bapak? Ya, prinsipnya masyarakat secara luas sih, Mbak. Jadi kalau memang ada masyarakat dari luar Kota Semarang yang berkenan jadi orang tua asuh untuk anak-anak di Kota Semarang, kenapa tidak gitu loh. Kalau kami sih lebih ke outputnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian tadi, perlu mendapatkan bantuan itu, bisa benar-benar terbantu gitu. Ya, sehingga kembali lagi mereka menjadi lebih pede, lebih semangat untuk menempuh pendidikan. Baik, luar biasa sekali. Jadi ketika peran Dinas Pendidikan Kota Semarang ini hanya menjadi fasilitator begitu ya Bapak ya. Ketika ada peserta didik yang kurang mampu itu bertemu dengan orang tua asuh, lalu peran Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri ini sampai batasan yang mana Bapak? Atau mungkin langsung diserahkan kepada kedua belah pihak atau bagaimana? Iya, jadi kami prinsipnya hanya memfasilitasi. Ya, Dinas Pendidikan tidak mengkolek dana ya. Kami hanya mensosialisasikan kepada para kepala satuan pendidikan, dan kalau ada masyarakat yang berminat jadi orang tua asuh, kita temukan langsung dengan si anak. Sekolah pun tidak mengkolek dana, itu. Sekolah tidak mengkolek dana. Jadi mau bantu uang saku tiap bulan, mau bantu uang untuk beli seragam, bantu uang untuk beli tas itu, ya langsung ke si anak. Macam-macam sih yang dilakukan oleh orang tua asuh. Dari launching tanggal 4 sampai hari ini ada sekitar 500-an masyarakat yang sudah melibatkan diri sebagai orang tua asuh. Itu. Ya mudah-mudahan dengan sosialisasi yang nanti semakin masif, bertambah lagi masyarakat yang menjadi orang tua asuh. Memang kami akui sosialisasi Gerbang Harapan ini yang perlu ditingkatkan, Mbak. Ya, yang perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan nanti kalau semakin gencar sosialisasi kami, semakin banyak masyarakat yang berkenan untuk menjadi orang tua asuh. Baik, jadi berkaitan dengan sosialisasi juga perlu kita gencarkan ya. Apalagi juga melalui podcast ini, Sobat Distrik yang melihat tayangan ini silahkan sebarkan linknya dan nanti bisa di-sharekan di grup RT-nya, RW-nya, kelurahannya, grup apapun silahkan bisa dikirimkan dikarenakan satu orang tua asuh ini memberikan harapan, memberikan masa depan yang sangat panjang sekali untuk peserta didik di Kota Semarang yang kurang mampu. Lalu berkaitan dengan orang tua asuh lagi, kira-kira itu kan datangnya dari masyarakat umum. Apakah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri, apakah juga sudah merangkul kelurahan atau mungkin sampai tingkat yang paling bawah begitu yang dekat dengan masyarakat, apakah sudah melakukannya Bapak? Iya, kalau sosialisasi sih sudah ya Mbak. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan jajaran kecamatan dan kelurahan. Sudah kami lakukan sosialisasi. Dan kami juga sudah berikan contoh itu. Dari 500 orang tua asuh itu sebagian juga dari guru-guru gitu. Dari guru-guru yang memang punya kelebihan rezeki gitu, atau terpanggil untuk bisa melakukan bakti sosial. Mereka berkenan untuk menjadi orang tua asuh gitu. Nah, mudah-mudahan nanti sekali lagi dengan sosialisasi yang masif gitu, dibantu teman-teman dari satuan-satuan pendidikan, dibantu teman-teman media, nanti semakin banyak lagi masyarakat yang bergabung menjadi orang tua asuh.
Harapannya begitu ya Iya. Bapak ya, dikarenakan ini program yang sangat membantu sekali bagi peserta didik yang kurang mampu. Iya. Ketika mereka dalam sekolahnya dari Dinas Pendidikan juga sudah menggratiskan, akan tetapi banyak hal-hal penunjang yang mereka butuhkan seperti halnya alat tulis, lalu pakaian sekolah dan lain sebagainya. Lalu berkaitan dengan data. Nah, ini kan meskipun ada peserta didik kita yang sudah menemukan orang tua asuh, lalu sisanya yang belum, ini sekitar berapa, Bapak? Jadi menurut data yang kami himpun sampai hari ini, anak-anak yang sudah mendapatkan orang tua asuh itu sekitar 600 anak gitu. Ya, artinya kan masih banyak anak-anak yang sampai hari ini belum dapat orang tua asuh. Ya, kalau data terakhir anak-anak yang masuk di database Gerbang Harapan itu ada sekitar 10.500, yang sudah dapat 600, ya. Itu kira-kira ada 9 ribuan lah anak-anak yang belum mendapatkan orang tua asuh. Nah, ini yang perlu kami terus komunikasikan, sosialisasikan ke masyarakat. Wah, 9.000 loh Sobat Distik ya, itu adalah ladang pahala bagi kita Ladang semua yang pahala. memang memiliki rezeki yang lebih. Ya. Silakan jika masih bingung ingin bersedekah kemana, silakan langsung jadi orang tua asuh dengan mengakses langsung di websitenya. Sangat mudah ya Bapak ya, Ya. ketika kita mengunjungi website Gerbang Harapan, nanti kita langsung akan diarahkan untuk mengisi identitas, lalu memilih siswanya sendiri yang mungkin bisa dalam kriteria yang dekat dengan rumah begitu ya, agar mungkin komunikasinya lebih jelas. Lalu berkaitan dengan pengentasan peserta didik ini Bapak, apakah dari Dinas Pendidikan sendiri adakah target begitu, misalnya dalam 1 tahun harus mengentaskan 200 peserta didik begitu, atau seperti apa? Ya, kalau dalam program Gerbang Harapan ini sementara kami belum punya target ya Mbak. Kami baru melakukan tahapan sosialisasi begitu ya. Tahapan sosialisasi. Prinsipnya kalau di tahapan awal ini semakin bertambah orang tua asuh di Gerbang Harapan, ya itu sudah merupakan satu keberhasilan itu ya. Dari tanggal 4 Mei sampai sekarang sudah ada sekitar 500 masyarakat yang terlibat menjadi orang tua asuh. Ini menurut kami sudah satu kebanggaan. Nah, tinggal nanti ke depan setelah kita melakukan sosialisasi dengan masif, kita baru menentukan target gitu. Kira-kira sisa anak-anak yang perlu mendapatkan bantuan itu setiap tahunnya harus terbantu berapa, baru nanti kami pasang target. Gitu. Harapannya agar 9.000 dan semoga tidak bertambah, bisa dientaskan semuanya ya Bapak. Betul. Ya, dikarenakan mereka juga membutuhkan uluran tangan kita untuk menjalankan masa pendidikannya dia agar dia juga bisa seperti yang lain begitu ya. Bahkan keadaan buruknya dia tidak mengalami putus sekolah begitu. Betul. Dan lain sebagainya. Lalu untuk mengentaskan 9.000 peserta didik kita yang ada di Kota Semarang yang kurang mampu ini, apakah pihak swasta juga pernah digandeng atau mungkin diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi orang tua asuh? Iya, kita selalu menggandeng pihak swasta, Mbak. Ya, selalu menggandeng pihak swasta. Jadi kami memang menghilangkan dikotomi negeri dan swasta gitu ya. Jadi yang kami data itu tidak hanya sekolah negeri tapi juga sekolah-sekolah swasta. Bahkan kami juga akan melebarkan ke sekolah-sekolah madrasah begitu. Karena bagaimanapun mereka kan anak-anak Kota Semarang. Dan sekali lagi output kami bagaimana anak-anak yang butuh bantuan di Kota Semarang ini bisa mendapatkan orang tua asuh. Ya. Memang beban cukup berat gitu ya, 9.000 itu mungkin baru data sementara ya. Tapi insya Allah lah kalau niat kita baik gitu, pasti ada jalan itu. Pasti ada jalan. Nah kebetulan juga saya kemarin dipercaya sebagai wakil ketua 2 Korpri Kota Semarang. Ini kan jadi punya kesempatan lebih ya untuk bisa nanti mensosialisasikan ke teman-teman Korpri ya, terutama yang sudah jabat-jabat itulah gitu ya. Yuk yang sudah jabat-jabat, yang sudah eselon 3, eselon 4 jadi orang tua asuh gitu kan, banyak tuh anggota Korpri.
Kalau di Kota Semarang kan anggota Korpri pegawai kan mencapai 16 ribuan gitu kan. Nah, itu kalau satu PNS bisa menjadi orang tua asuh di program Gerbang Harapan saja sudah cukup membantu itu. Gitu. Saya yakin bisa lah. Ya, harapannya memang harus bisa ya Bapak ya, dikarenakan banyak pejabat-pejabat yang mungkin mampu begitu akan tetapi masih belum kepikiran nih mau mensedekahkan rezekinya kemana. Sekali lagi silahkan menjadi orang tua asuh di Gerbang Harapan. Lalu dari Pak Bambang sendiri yang sudah menjadi orang tua asuh, ada nggak Pak mungkin hal-hal yang sangat membuat terenyuh hati Bapak begitu mendengarkan cerita dari peserta didik yang menjadi anak asuh Bapak begitu? Ya, ada. Sekitar 1 minggu yang lalu, ya, saya ditelepon sama teman gitu ya, ditelepon sama teman, Mas, ini bisa bantu nggak anaknya teman saya gitu. Kenapa gitu? Jadi si anak ini bapaknya meninggal 3 bulan yang lalu. Gitu. Kemudian si ibu yang staf saya meninggal 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, mohon maaf. Dan si anak ini sekarang jadi yatim piatu gitu, jadi yatim piatu. Bisa nggak dipindahkan ke sekolah negeri karena sekarang di sekolah swasta itu, sehingga keberatan bayar. Sekarang tinggal sama Pak Leknya itu, Pak Leknya yang kebetulan juga kondisinya kurang mampu gitu. Ya, kalau pindah ke sekolah negeri saya bantu, insya Allah bisa gitu ya. Kemudian kebetulan saya ketemu sama temen yang mungkin ya karena hatinya baik gitu ya, saya cerita gitu ya. Langsung si teman itu nangis gitu. Udah Pak, itu jadi anak asuh saya ya. Itu kejadian yang luar biasa gitu. Saya cerita gitu. Mana minta datanya, saya jadikan dia anak asuh saya gitu. Nah, itu sesuatu cerita yang menurut saya mengharukan ya. Mengharukan. Saya baru cerita, dan saya yakin banyak masyarakat yang punya hati mulia, seperti yang tadi saya ceritakan itu. Ketika saya cerita itu langsung nangis dia. Nangis, langsung minta data, saya jadikan dia anak asuh saya. Saya yakin masyarakat yang berhati mulia seperti ini masih banyak. Masih banyak. Dan kalau memang berniat untuk bersedekah gitu ya, menjadikan Gerbang Harapan ini ladang pahala tadi ya, yang paling mudah silakan aja menuju ke sekolah-sekolah terdekat. Itu rata-rata ada anak-anak yang perlu mendapatkan bantuan. Ya, monggo silahkan semampu masyarakat yang mau jadi orang tua asuh. Mau bantu uang saku saja boleh gitu ya. Mau bantu seragam boleh gitu. Ya, dan caranya monggo bisa diatur sendiri gitu. Ada orang tua asuh juga, ada teman saya juga cerita, Pak, saya punya anak asuh, tapi saya tidak hanya sekedar kirim uang, setiap bulan saya ajak makan malam. Nah, ada yang seperti itu, keren gitu. Saya aja belum sempat ngajak anak asuh saya makan malam gitu. Baru ketemu sekali gitu, baru ketemu sekali. Terus tiap bulannya saya hanya kirim-kirim aja ke sekolah atau lewat orang tuanya gitu. Tapi ada teman saya yang cerita, tiap bulan tak ajak makan malam bersama keluarga. Nah, ini kan keren. Gitu. Dan pasti banyak cerita-cerita yang menarik juga yang dilakukan oleh orang tua asuh itu. Gitu. Jadi peserta didik ini tidak hanya mendapatkan fasilitas tas, fasilitas uang saku, akan tetapi mereka juga memiliki kesempatan atau bahkan hadiah untuk mengunjungi tempat-tempat yang mereka belum pernah, bahkan mungkin yang kayaknya saya nggak akan ke situ deh kalau nggak diajak sama orang tua asuh begitu nih Bapak. Lalu berkaitan dengan peserta didik yang perlu dibantu. Tadi Bapak menyampaikan bahwa sekolah itu berhak memberikan prioritas. Lalu prioritasnya itu apakah dilihat dari segi ekonomi atau mereka yang yatim dan piatu atau seperti apa? Ya, saya yakin kalau sekolah itu punya pendekatan sendiri-sendiri ya. Ya, seperti saya itu dapat anak asuh di SD Tandang 3 gitu ya. Saya sempat berubah itu, dari anak yang A ke anak yang B. Kenapa berubah? Saya tanya, Pak, ini lebih prioritas. Kenapa? Karena si anak ini yatim piatu. Cewek,
dia baru kelas 1, yatim piatu gitu. Akhirnya Bapak mendingan ngambil yang ini dulu. Gitu. Ya sudah, saya ngikut aja dari sekolah itu. Ya sementara mohon maaf Pak baru bisa 1 gitu ya di SD Tandang 1. Nanti kalau insya Allah ada rezeki berlebih saya tambah lagi lah gitu. Nah, sekolah punya apa pendekatan masing-masing. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, mungkin karena yatim piatu. Saya yakin sekolah-sekolah lain juga banyak yang sama gitu. Kalau ada yang yatim piatu gitu ya, yang lebih membutuhkan, pasti akan jadi prioritas. Gitu, Mbak. Dan mungkin sekolah ini memiliki data yang sangat lengkap begitu ya Bapak, dan mungkin sekolah juga yang sering berinteraksi langsung, jadi sering melihat keseharian peserta didik ini, jadi berhak untuk merekomendasikan. Lalu berkaitan dengan orang tua asuh. Lalu orang tua asuh ini sebenarnya mereka itu dalam mengakses websitenya itu ada langsung namanya atau hanya sebatas sekolah begitu Ya, Bapak? kalau di website kami hanya angka sih Mbak, karena memang itu kode etik ya. Hanya angka, di SD Palebon 1 berapa, di SD Tandang 3 berapa gitu. Nah, kalau butuh data lengkap, nama-namanya langsung mengakses ke sekolah. Gitu. Biasanya nanti kepala sekolah akan menunjukkan ini loh Pak anak-anaknya gitu. Nah, kalau nanti memang berminat jadi orang tua asuh, biasanya ditunjukkan mana yang lebih prioritas gitu. Gitu Mbak. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi sinergi antara sekolah, dinas pendidikan, juga orang tua asuh ini sangat penting sekali. Jika ada salah satu pihak saja yang tidak berkolaborasi, misalnya kurangnya orang tua asuh ini juga mempersulit pengentasan anak-anak yang kurang mampu ini, begitu ya Bapak ya. Lalu berkaitan dengan dampak positif yang diterima oleh peserta didik, selain menurunnya angka anak putus sekolah, apalagi Bapak kira-kira dampak positif yang bisa diterima oleh peserta didik? Gerbang Harapan ini kan baru berjalan sekitar 9 bulan ya. Jadi ukuran keberhasilan belum bisa kita hitung ya. Tapi kami baru punya prediksi ya. Kami punya prediksi selain penurunan anak putus sekolah ya, kemudian kenaikan angka partisipasi sekolah, dampak positif yang akan didapatkan dari program Gerbang Harapan adalah kualitas pendidikan dari masing-masing anak asuh. Itu yang tadi saya sampaikan. Ketika anak asuh ini sudah mendapatkan bantuan fasilitas pendidikan, dan yang tadi saya sampaikan punya orang tua asuh yang memang berada gitu ya, atau seorang pejabat publik gitu ya, rasa percaya dirinya akan lebih tinggi. Ya, sehingga kalau dia punya mental seperti ini, saya yakin akan berdampak juga pada kualitas pendidikan si anak-anak asuh itu. Baik. Lalu berkaitan dengan orang tua asli dari peserta didik ini, jika memang masih lengkap, masih ada begitu. Kira-kira komunikasi antara orang tua asuh ini dengan orang tua yang asli ini bagaimana Bapak? Kalau itu kan kami serahkan ke masing-masing orang tua asuh gitu ya. Kami serahkan ke masing-masing orang tua asuh. Seperti tadi saya cerita, ada teman saya yang setiap bulan ngajak makan malam ya. Si anak asuh itu juga ngajak orang tuanya gitu. Ajak orang tuanya. Ya kebetulan si teman ini kan anaknya udah gede gitu ya. Ya sambil hiburan Pak itu, saya ajak makan, orang tuanya saya ajak juga itu. Ya, banyak sih cerita-cerita dari para orang tua asuh gitu Mbak. Ya, jika dilihat dari hubungan makan bersama tadi sangat harmonis begitu ya Bapak. Iya. Artinya tidak ada kesinggungan atau tidak ada hal-hal yang buruk begitu. Bahkan mereka si orang tua asli ini cukup terbantu dengan adanya orang tua asuh ini ya. Kan sudah dikomunikasikan di awal Mbak, ketika si orang tua asuh itu, calon orang tua asuh itu datang ke sekolah, kemudian ditawari beberapa anak yang perlu dibantu, ya. Kemudian ada kesiapan dari masyarakat yang mau jadi orang tua asuh, kemudian ditemukan juga sama orang tuanya, ya. Kami sebagai masyarakat atau calon orang tua asuh siap memberikan bantuan apa itu.
kan juga sudah dikomunikasikan dengan orang tuanya. Termasuk saya juga awalnya tidak hanya ditemukan dengan si anak, tapi juga ditemukan sama orang tuanya. Jadi orang tuanya juga tahu saya juga tahu orang tuanya, tahu anaknya, juga pastinya kepala sekolah. Nggak ada masalah sih, kan outputnya, misinya kan mau memberikan bantuan untuk si anak, agar bisa mengakses pendidikan secara layak. Gitu sih. Ya, alhamdulillahnya begitu ya Iya. Bapak ya. Jadi peserta didik meskipun masih punya orang tua lengkap, akan tetapi masih punya orang tua lagi yang cukup Iya. membantu. Jadi berkaitan dengan orang tua asuh ini. Lalu orang tua asuh ini sebenarnya datang memang dari hati nurani atau mereka sebenarnya melihat dari kondisi tertentu Bapak? Misalnya orang tua asuh ini boleh memilih sendiri tanpa ada prioritas dari sekolah atau mungkin tetangganya begitu? Ya, ada beberapa alternatif ya Mbak menurut saya ya. Tapi kalau saya amati masyarakat yang memang berkenan untuk menjadi orang tua asuh ya karena memang dorongan dari pribadi mereka sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ada paksaan begitu, tidak ada paksaan. Ya karena memang program Gerbang Harapan ini kan sukarela ya sifatnya ya. Kami hanya sosialisasi. Ya, ketika ada masyarakat yang memang berminat mau membagikan sedikit rezekinya, ya mereka bergabung jadi orang tua asuh. Nggak ada paksaan sih, sampai hari ini nggak ada paksaan. Dan kami memang tidak mengkolek dana gitu. Kami hanya mempertemukan antara masyarakat yang mau jadi orang tua asuh dengan si anak itu aja. Baik, berarti berkaitan dengan orang tua asuh ini memang terbuka lebar juga untuk masyarakat dimanapun berada, bahkan komunikasinya pun tidak hanya bisa ketemu, bahkan hanya transfer uang itu juga bisa ya Bapak ya? Bisa. Okay. Saya juga beberapa kali transfer gitu, saya transfer lewat kepala sekolah pun yang tolong sampaikan ke si anak itu. Yun pangapunten, mohon maaf belum bisa ketemu gitu. Ya karena keterbatasan waktu juga gitu. Saya transfer, terus disampaikan, difoto, Pak sudah saya sampaikan. Gitu. Sama ketika saya mau bantu seragam gitu. Kadang-kadang ya karena saya repot itu Bu, saya transfer sekian, tolong dibelanjain tas sekolah sama seragam ya. Kalau cukup alhamdulillah, kurang nanti saya tambahi ya. Gitu. Luar biasa sekali ya hati. Bisanya seperti itu gitu kan. Hati dari kepala dinas kita dan tentunya banyak sekali orang yang masih memiliki hati dan jiwa yang besar untuk membantu peserta didik yang ada di Kota Semarang. Lalu untuk peserta didiknya hanya yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang mana ada TK, SD, dan SMP atau semua sekolah yang berlokasi di Kota Semarang, Bapak? Kami sementara baru bisa mendata sampai SMP, Mbak. Ya, sesuai kewenangan kami gitu ya. Karena memang kalau SMA, SMK, saat ini kan kewenangannya Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Jadi mohon maaf sekali kami baru bisa mendata sampai SMP gitu. Tapi kami sudah punya rencana, insya Allah nanti akan kami kembangkan juga sampai ke level berikutnya, SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Kalau anak-anak yang kurang mampu masuk DTKS, kami memang sudah punya data yang sampai level SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Ya, kami juga sudah ada anggaran untuk bantuan sosial kepada mereka. Tapi untuk Gerbang Harapan ini, kami baru bisa mendata anak-anak di luar DTKS baru sampai level SMP. Gitu Mbak Dewi. Baik, jadi program ini mungkin bisa menjadi referensi ya Bapak ya bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau kementerian yang menaungi perguruan tinggi begitu. Jadi saling berkolaborasi dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mengentaskan peserta didik yang masih membutuhkan yang masih harus mengenyam pendidikan agar mereka bisa selesai dan memperoleh pekerjaan yang baik tentunya. Dan mungkin nanti yang lulus bisa gantian menjadi orang tua asuh. Betul. Begitu ya Bapak ya? Iya. Dan begini Mbak, saya lihat banyak juga masyarakat yang sudah melakukan aksi sosial seperti ini, yang mereka menjalankan kegiatannya di luar Gerbang Harapan itu. Nah, maksud saya dengan adanya program Gerbang Harapan ini kan terdata. Berapa sih masyarakat yang memang punya
hati mulia, kemudian menjadi orang tua asuh. Nah, kalau dengan program Gerbang Harapan ini kan datanya jelas itu. Ada anak sekian, kemudian sudah ada masyarakat sejumlah sekian yang berkenan menjadi orang tua asuh gitu. Nah, ketika itu kami sosialisasikan, kami publikasikan, harapan kami bisa menjadi motivasi untuk masyarakat yang lain. Oh, ternyata sudah banyak ya masyarakat yang berminat jadi orang tua asuh. Kenapa aku enggak gitu loh? Aku kan juga punya rezeki lebih. Nah, misalkan seperti itu. Ya, kalau sendiri-sendiri tidak terdata itu kan kami juga tidak bisa menginput yang bersangkutan sebagai orang tua asuh. Tadi Bapak di awal menyampaikan bahwa program ini hadir dengan latar belakang adalah kondisi masyarakat yang sangat dinamis begitu Bapak. Lalu sepanjang program ini sudah berjalan, kira-kira kondisi ekonomi yang seperti apa yang paling menjadi pilihan atau yang paling menyorot perhatian, atau mungkin beberapa hal kondisi ekonomi di masyarakat yang seperti apa yang perlu anaknya untuk dibantu? Iya, jadi begini Mbak, banyak cerita yang kami dapatkan ya di lapangan ya. Ada anak ya tinggal sama neneknya. Gitu. Saya tanya lah bapak ibunya kemana? Udah pisah, semuanya pergi. Tinggal sama neneknya gitu loh. Nah, mau sampai kapan tinggal sama neneknya? Neneknya mau hidup sampai kapan gitu loh. Nah, ini kan banyak contoh seperti ini gitu. Banyak contoh seperti ini. Nah, ini kan perlu ada perhatian dari masyarakat gitu loh. Ya kan, mereka anak-anak kita juga butuh akses pendidikan yang layak gitu. Siapa lagi kalau tidak kita gitu. Siapa lagi kalau tidak kita yang bantu. Banyak cerita seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan di awal, anak mohon maaf, anak hari ini bisa dalam kondisi sejahtera. Tapi nanti minggu depan tiba-tiba ada masalah, orang tuanya ribut gitu ya, pisah gitu ya, sama-sama nggak mau ngurus anak. Ya, akhirnya tinggal sama neneknya. Ya, siapa lagi yang bantu kalau bukan kita? Gitu, Mbak. Iya, jadi kisah atau kondisi ekonomi dari peserta didik ini sangat bermacam-macam ya Bapak. Betul. Ya, dan membuat kita terenyuh sehingga kita siapapun boleh menjadi orang tua asuh ini dan tidak ada batasan atau ketentuan dalam membantu ya Bapak ya. Iya. Nggak ada ketentuan, monggo terserah si orang tua asuh. Kalau mampunya, Pak saya hanya mampu bantu uang saku sebulan 50.000, ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting anak itu kan sudah terbantu gitu ya. Ya mampunya 50.000, tapi saya sudah komit jadi orang tua asuh, ya nggak apa-apa. Ada juga yang seperti ini, ya nggak apa-apa Pak. Kan eman-eman juga kalau ditolak Mbak, ya nggak apa-apa udah. Siapa tahu nanti setelah panjenengan jadi orang tua asuh, rezekinya meningkat, kan itu. Ya, siapa tahu nanti dapat kenaikan pangkat atau dapat promosi, ya akhirnya bisa membantu lebih. Bisa juga kayak gitu. Terkadang rezeki itu tidak datang langsung ke peserta didik tersebut ya Bapak ya. Terkadang rezekinya mungkin datang melalui kita dulu, lalu bagaimana kita bisa memberikannya kepada sasaran yang tepat begitu. Lalu berkaitan dengan peserta didik yang dibantu, adakah Bapak mungkin cerita-cerita yang mereka sampaikan atau mungkin kegembiraan atau mungkin bahkan sangat menanti-nanti bertemu dengan orang tua asuhnya? Iya, banyak Mbak. Jadi kalau saya berkunjung di sekolah-sekolah gitu kan, sering ditunjukin anak-anak yang masuk database Gerbang Harapan. Ini loh Pak, yang kami usulkan ini itu. Ada yang sudah terbantu, ada yang belum. Yang terbantu itu ketika ketemu sama saya, ya cerita, senang dia. Terima kasih ya Pak, sudah dapat orang tua asuh. Saya bisa dapat uang saku gitu ya. Saya dibeliin alat-alat tulis gitu. Nanti yang lain lagi, ada cerita yang berbeda. Ya, saya hampir tiap minggu dikunjungi Pak, gitu. Kadang dibantu makan, gitu. Nah, itu kan apa ya, kegembiraan-kegembiraan dari anak-anak kita yang bisa menjadi referensi buat masyarakat, ya. Bahwa ketika kita bisa terlibat, ya, membantu menjadi orang tua asuh
akan menimbulkan kebahagiaan, ya, berdampak memunculkan kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang menurut saya menjadi ladang pahala buat kita. Nah, kemarin saya sempat mengakses berkaitan dengan websitenya Bapak. Di situ ada pilihan selain sekolah-sekolah itu ada siswa putus sekolah. Nah, ketika sudah putus sekolah, berarti peserta didik itu tidak lagi sekolah di situ. Lalu bagaimana Dinas Pendidikan sendiri untuk melacak keberadaan siswa tersebut? Iya, jadi kami melakukan kolaborasi dengan camat dan lurah, Mbak. Jadi untuk mendata anak putus sekolah, kami punya sistem informasi yang namanya Bambu Apus, gitu ya. Nah, ketika kami mendata Bambu Apus, ya, mendata anak-anak sekolah untuk kami input di Bambu Apus, itu kami melibatkan lurah camat. Ya, kami sosialisasikan kepada mereka, coba cek lagi di wilayah-wilayah Bapak Ibu, ya, ada nggak anak-anak yang putus sekolah. Ya. Inputting ke Bambu Apus itu dibantu oleh Pak Camat, Pak Lurah. Dan muncul data terakhir sekitar 457 anak-anak yang putus sekolah. Faktornya macam-macam gitu. Ada yang sebagian besar memang faktor ekonomi. Kenapa nggak sekolah lagi? Karena faktor ekonomi. Kenapa nggak sekolah lagi? Karena nggak bisa bayar sekolah. Loh, emang kenapa? Karena sekolahnya di swasta gitu ya. Nah, kami Dinas Pendidikan siap melakukan kolaborasi dengan para orang tua asuh. Jadi ketika ada anak putus sekolah, ya putusnya karena tidak mampu bayar di sekolah swasta gitu ya. Kami siap bantu untuk memfasilitasi masuk di sekolah negeri atau masuk di kesetaraan. Ya, karena kejar paket A, B, C itu kan masuk kewenangannya Dinas Pendidikan. Jadi ketika si anak itu memang pengennya di sekolah kesetaraan, kami bisa fasilitasi. Atau kalau pengennya di sekolah negeri, seperti tadi kami cerita, ya kami bisa bantu. Nah, tinggal masyarakat yang jadi orang tua asuh ini nanti membantu fasilitas yang lain, misalkan uang saku, gitu, Mbak, alat-alat sekolah, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan si orang tua asuh ini siap menyekolahkan di sekolah swasta, ya monggo, nggak apa-apa. Gitu. Jadi sekali lagi prinsipnya Gerbang Harapan ini bagaimana anak-anak yang perlu mendapatkan bantuan itu, yang perlu mendapatkan bantuan ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya itu sih, Pak, Gerbang Harapan. Luar biasa sekali ya hadirnya Gerbang Harapan ini. Selain membantu anak-anak peserta didik yang kurang mampu, bahkan memberikan kesempatan juga untuk peserta didik yang putus sekolah. Nah, ini untuk di Gerbang Harapan sendiri yang membantu peserta didik yang putus sekolah ini dibatasi karena hanya faktor ekonomi ya Bapak. Ketika ada peserta didik yang putus sekolah dikarenakan permasalahan misalnya bandel begitu ya di sekolah, itu tidak menjadi cakupan Gerbang Harapan ya? Iya, kita nanti telah lagi, Mbak. Ya, apakah faktornya memang karena bandel gitu ya. Tapi prinsipnya kan semua anak di Kota Semarang harus sekolah. Bahkan kalau faktornya bandel, kami selalu diskusi dulu dengan sekolah. Kita antisipasi betul sekolah mengeluarkan anak. Gitu. Karena itu bukan solusi. Jadi faktor yang menyebabkan anak putus sekolah itu kebanyakan karena faktor ekonomi. Gitu, karena kebanyakan faktor ekonomi. Tapi kalau yang bandel, insya Allah tidak ada sih, Mbak. Ya, karena kami sudah sosialisasikan ke sekolah-sekolah, walaupun si anak itu sudah terlibat tawuran, mohon maaf ya, ada yang terlibat gangster, kami langsung kontak ke sekolah. Kami wanti-wanti jangan dikeluarkan loh, itu loh. Jangan dikeluarkan loh. Tapi kalau terpaksanya sekolah itu mengeluarkan, ya kami akan tampung. Ya, kami fasilitasi lagi agar si anak itu sekolah lagi di tempat lain. Gitu. Karena prinsipnya semua anak di Kota Semarang harus sekolah. Luar biasa sekali ya. Jadi Dinas Pendidikan Kota Semarang ini sangat memfasilitasi anak-anak harus sekolah begitu ya Bapak. Bahkan dalam
opsi dari sekolah dikeluarkan, Dinas Pendidikan masih memiliki alternatif lain. Mungkin disekolahkan di kejar paket, begitu ya Bapak ya. Lalu kita kembali lagi ke Gerbang Harapan. Sepanjang program ini sudah berjalan, dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri, apa tantangan yang paling besar yang dihadapi selama berjalan ini Bapak? Ya, kalau saat ini tantangan yang kami hadapi adalah terkait dengan sosialisasi. Ya, kami menyadari memang karena kesibukan ya Mbak ya, sosialisasi Gerbang Harapan ini belum masif. Ya, belum masif. Mungkin kami juga belum maksimal menggandeng teman-teman media gitu ya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Sebenarnya kalau masyarakat itu kita ceritain Gerbang Harapan, banyak kok yang berminat gitu. Banyak yang berminat. Kemudian harapan kami sih teman-teman dari birokrat ya, dari unsur pemerintahan bisa menjadi contoh gitu. Alhamdulillah sekarang sebagian guru sudah menjadi contoh. Tapi ketika teman-teman pemerintah kota juga bisa mengikuti jejak orang tua asuh yang lain, ya terlibat bergabung menjadi orang tua asuh, ini saya kira menjadi modal yang sangat efektif ya untuk bisa memotivasi masyarakat yang lain. Itu. Jadi sudah banyak guru kok gitu, sudah banyak pejabat Pemkot yang terlibat kok. Nah, nanti saya yakin masyarakat yang lain banyak yang mengikuti untuk menjadi orang tua asuh. Itu Mbak Dewi. Jadi harus ada figur dulu ya Bapak ya yang menginfluencer. Nah, jadi masyarakat juga bisa melihat, wah pejabat saya juga berkenan atau berbesar hati, berjiwa besar untuk menjadi orang tua asuh. Dan saya yang menjadi masyarakat biasa yang memiliki rezeki berlebih, kenapa tidak begitu ya Bapak ya. Lalu berkaitan dengan keberlangsungan, kebermanfaatan, lalu kelanjutan dari program ini. Kalau dari Bapak Kepala Dinasnya sendiri, kira-kira apa harapannya Pak untuk program ini? Ya, harapannya semua anak-anak yang terdata di Gerbang Harapan bisa mendapatkan orang tua asuh. Harapan saya seperti itu. Ya, target saya semua anak-anak yang terdata mendapatkan orang tua asuh. Nah, sekarang ini kan pemerintah sudah punya program makan siang bergizi gitu ya. Ini luar biasa menurut saya kebijakan yang sangat positif gitu ya. Nah, ketika si anak-anak asuh itu dapat makan siang bergizi ya, mereka jadi anak-anak yang sehat. Nah, tinggal bagaimana kita membantu memfasilitasi supaya mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Lewat uang saku, lewat seragam sekolah, ya lewat alat-alat sekolah, dan lain-lain. Begitu Mbak. Termasuk tadi yang saya sampaikan, kepercayaan diri, kebahagiaan anak-anak asuh. Ya kalau diajak makan sebulan sekali di restoran, siapa yang nggak senang gitu loh. Pasti mereka jadi bangga, semangat. Oh, makan di restoran nih, nah gitu loh. Pasti itu merubah mental mereka. Karena anak-anak, ya mohon maaf, anak-anak yang kurang mampu, itu kan biasanya kan minderan. Mereka kan minderan. Tapi ketika dapat orang tua asuh, diajak makan di restoran, di hotel, mereka kan jadi pede gitu. Gitu Mbak Dewi. Luar biasa ya. Jadi berkaitan dengan program yang saat ini pemerintah akan segera lakukan ya, makan siang bergizi gratis. Ini hadirnya juga sama dengan Gerbang Harapan, yaitu salah satu motivasi siswa untuk berangkat ke sekolah ya Bapak. Betul. Ya. Kalau peserta didik memiliki sepatu baru, bajunya baru, tasnya juga baru, pasti dia semangat berangkat ke sekolah. Ya. Seperti saya saat kecil dulu, kalau tahun ajaran baru itu tasnya harus baru, sepatunya juga harus baru, begitu ya Bapak. Kalau tidak dipenuhi orang tua pasti jatuhnya nangis begitu. Betul. Akan tetapi berbeda dengan peserta didik kita yang mungkin nasibnya belum sebaik teman-teman yang memiliki fasilitas yang lengkap, maka orang tua asuh ini hadir untuk melengkapi. Betul. Lalu mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Distrik atau masyarakat secara luas yang menonton tayangan ini, bagaimana caranya jika ingin menjadi orang tua asuh? Iya, baik Mbak Dewi, Sobat Distrik dan masyarakat Kota Semarang, sangat terbuka buat masyarakat untuk
menjadi orang tua asuh di program Gerbang Harapan. Cara yang paling mudah, masyarakat bisa berkunjung ke sekolah-sekolah terdekat, ya, karena kami sudah membuat database dengan para kepala satuan pendidikan, mana anak-anak yang perlu mendapatkan bantuan pendidikan. Ya, cara yang paling mudah itu. Yang kedua, masyarakat bisa mengakses website Gerbang Harapan, ya, www.gerbangharapan.semarangkota.go.id. Ya, di sana masyarakat nanti bisa melihat, ya, mana sekolah-sekolah yang ada anak kurang mampu yang perlu mendapatkan bantuan. Itu masyarakat nanti bisa mengakses. Yang ketiga, masyarakat bisa tanya langsung ke Dinas Pendidikan. Nanti akan kami bantu komunikasikan dengan para kepala satuan pendidikan. Ya, harapan kami, Gerbang Harapan menjadi salah satu alternatif buat masyarakat, ya, untuk bersedekah, ya, untuk membagikan kelebihan rizki dari masyarakat yang memang saat ini berkelebihan rizki. Ya. Bisa dibantu untuk anak-anak kita yang kondisinya kurang mampu agar mereka menjadi semangat lagi untuk bersekolah, ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas diri mereka, ya, bisa mendorong mereka menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Gitu Mbak Dewi. Luar biasa, jadi sangat mudah untuk masyarakat dimanapun berada, bahkan di penjuru Indonesia manapun yang ingin menjadi orang tua asuh, silakan langsung mengakses website yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Dan mungkin Bapak, ketika ada masyarakat secara umum ingin menanyakan informasi terkait apapun dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri yang mungkin lebih gregetnya harus dijawab oleh kepala dinasnya langsung, itu bisa melalui apa Bapak? Iya, terima kasih Mbak Dewi dan masyarakat Kota Semarang, Sobat Disdik. Kami akan membuka satu program yang namanya Tanya Kadisdik, ya, Tanya Kadisdik. Kemudian kami juga sebenarnya punya website PPID yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika butuh informasi, ya, sehingga kami berikan kesempatan kepada masyarakat, silakan tanya apapun ke Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Tanya Kadisdik, ya, atau website PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ya, insya Allah kami akan respon. Atau masyarakat juga bisa tanya ke Ibu Wali Kota lewat akun media sosialnya. Biasanya langsung nanti kami respon, kami tanggapi juga. Wah, kita nantikan program dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, yaitu Tanya Kadisdik. Nanti masyarakat bisa menanyakan langsung apapun, ya, berkaitan dengan dunia pendidikan yang ada di Kota Semarang. Dan mungkin jika Sobat Disdik kangen dengan sosok Pak Bambang, lama tidak melihat, menanyakan kabar beliau, boleh ditanyakan di situ. Nanti Pak Bambang akan langsung menjawabnya, begitu ya Bapak ya. Dan itulah tadi Sobat Disdik berkaitan dengan Gerbang Harapan. Tentunya program ini harus terus berlanjut dikarenakan kebermanfaatannya sangat ditunggu-tunggu oleh peserta didik yang ada di Kota Semarang. Dan terima kasih Pak Bambang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi informasi kepada Sobat Disdik. Dan tentunya Sobat Disdik jangan lupa untuk terus saksikan program-program yang ada di YouTube channel Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dan jangan lupa klik subscribe dan terus ikuti akun sosial medianya. Dan tentunya saya Dewi Rizkina selaku host dan narasumber dan tentunya kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ada Aura Kasih Beli Pepaya. Terima kasih dan sampai jumpa.